Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, balik lagi bersama Bapak. Seperti biasa akan menjelaskan tentang materi ekonomi ya. Dan sebelumnya kita itu sudah membahas tentang masalah ketenagakerjaan ya. Salah satu masalah ketenagakerjaan Indonesia itu adalah salah satunya adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, sebelum kita membahasnya lebih lanjut ya, apa sih itu pengangguran? Pernah dengar gak sih Bapak Ibu tentang pengangguran? Kalau belum pernah dengar, simak videonya ya. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini? Yang pertama adalah tentang definisi pengangguran, yang kedua jenis-jenis pengangguran, yang ketiga penyebab pengangguran, yang keempat dampak pengangguran, yang kelima upaya mengatasi pengangguran. Maksudnya upaya pemerintah ya. Upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Next. Nah, definisi atau pengertian. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nah, adapun jenis-jenis pengangguran ini dilihat dari 3 aspek. Yang pertama berdasarkan nama waktunya, yang kedua berdasarkan kegiatan ekonomi, yang ketiga berdasarkan penyebabnya. Nah, berdasarkan nama waktunya itu terbagi menjadi 2. Ada penganggur terbuka, ya, meliputi seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Yang kedua ada penganggur terselubung, ya, atau underdevelopment. Adalah pekerjaan yang bekerja dengan jam kerja rendah, ya, di bawah dari 35 jam dalam seminggu, namun masih mau menerima pekerjaan. BPS mengkategorikan penganggur terselubung menjadi 2 macam, yaitu pekerja yang memiliki jam kerja dari kurang 35 jam per minggu karena sukarela, ataupun juga ada yang karena terpaksa. Berdasarkan kegiatan ekonomi, ada 3. Ada pengangguran ketidakcakapan, adalah pengangguran yang terjadi dikarenakan seseorang itu mempunyai cacat fisik atau jasmani, sehingga dalam dunia perusahaan mereka sulit untuk diterima menjadi pekerjaan atau karyawan. Kedua, pengangguran tak kentara atau pengangguran terselubung atau disguided unemployment atau invisible unemployment adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam satu pekerjaan, tetapi dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi outputnya. Yang ketiga adalah pengangguran kentara atau pengangguran terbuka atau visible unemployment, adalah pengangguran yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak adanya lapangan pekerjaan. Next. Berdasarkan penyebabnya. Nah, pengangguran itu terbagi menjadi 8. Ada pengangguran musiman, adalah pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian. Misalnya di musim paceklik, di mana banyak petani yang menganggur karena telah usai panen dan menunggu musim tanam selanjutnya. Yang kedua adalah pengangguran friksional atau peralihan, adalah pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja atau tenaga kerja yang sudah bekerja, tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain sehingga belum mendapatkan tempat pekerjaan yang baru. Kelebihan tersebut menimbulkan adanya pengangguran. Jadi gini, maksudnya itu adalah yang dimintanya segini, tetapi yang datangnya segini. Gitu. Lebih besar yang membutuhkan daripada yang dibutuhkan itu oleh satu perusahaan itu. Jadi namanya disebut dengan kelebihan tenaga kerja atau yang bisa menimbulkan juga pengangguran. Yang terus-terusnya ada pengangguran karena upah terlalu tinggi. Artinya apa? Artinya jadi gini, upah yang diinginkan oleh pekerja itu ingin tinggi gitu. Gajinya terlalu tinggi sehingga para pengusaha tidak mampu untuk memenuhi keinginan tersebut. Seterusnya ada pengangguran struktural, yakni pengangguran yang terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan masyarakat, misalnya dari agraris menjadi industri. Oleh sebab itu, banyak tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan perusahaan.
Yang seterusnya adalah pengangguran voluntary, yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang yang sebenarnya masih mampu bekerja, tetapi secara sukarela tidak mau bekerja dengan alasan sudah mempunyai kekayaan yang cukup. Terus ada pengangguran teknologi, yang yaitu pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Terus ada pengangguran potensial atau potential underemployment, adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja dalam satu sektor dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi output. Hanya harus mengikuti perubahan-perubahan fundamental dalam metode produksi, misalnya perubahan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin atau mekanisasi. Yang terakhir adalah pengangguran konjunktur atau siklis atau cyclical unemployment, adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Ya, contohnya di masa inflasi besar-besaran atau krisis ekonomi besar-besaran sehingga menimbulkan banyak PHK. Nah, apapun ada beberapa penyebab ya yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama adalah tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang sangat besar. Ya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Yang ketiga, jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil daripada jumlah pencari kerja. Yang keempat, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Yang kelima, terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang disebabkan oleh perusahaan yang menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, dan hambatan dalam usaha proses ekspor impor dan juga lain sebagainya. Sebenarnya ada kurangnya efektif informasi pasar tenaga kerja bagi para pencari kerja. Seterusnya ada berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha. Yang seterusnya adalah masih sulitnya arus masuk modal asing. Terus ada iklim investasi yang belum kondusif, ada tekanan kenaikan upah yang di tengah dunia usaha yang masih lesu, ya. Terus ada kemiskinan, terus ada ketimpangan pendapatan, ada urbanisasi atau banyaknya masyarakat desa yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Terus ada stabilitas politik yang tidak stabil, terus ada perilaku proteksionis sejumlah negara maju dalam menerima ekspor dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Yang terakhir adalah keberadaan pasar global. Nah, apa dampaknya pengangguran? Ya, apalagi dampak negatif. Yang pertama, pendapatan nasional menurun. Yang kedua, pendapatan per kapita rendah. Yang ketiga, produktivitas rendah. Yang keempat, upahnya rendah. Yang kelima, investasi dan pembentukan modal rendah. Yang keenam adalah sumber utama dari kemiskinan. 7, pemborosan sumber daya dan potensial yang ada. Yang kedelapan, menjadi beban keluarga dan masyarakat. Terus penghargaan diri yang rendah. Terus ada kebebasan yang terbatas. Dan terakhir, mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminalitas. Dan terjadi rentannya menjadi preman atau buronan gitu ya. Nah, bagaimana sih upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran? Yang pertama adalah menciptakan kesempatan kerja. Yang kedua, menumbuhkan usaha-usaha baru, memperluas kesempatan berusaha. Yang ketiga, peningkatan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme. Yang keempat, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang kelima, kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri. Yang terakhir, penempatan tenaga kerja Indonesia memiliki komponen dengan kualitas yang memadai di luar negeri. Nah, sekian materi yang Bapak bisa sampaikan. Kita untuk materi selanjutnya tentang akan menyinggung salah satu ya yang ada di masalah ketenaga kerjaan dan juga pengangguran ya, yaitu tentang sistem upah. Oke? Tunggu di next video. Bye bye.